Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala al-muallifu hafizahullah al-mutakabbiru wa qad warada hadzal ismu fi mawdi'in wahidin minal Qur'an wa huwa qawluhu ta'ala billahi minasyaitonir rajim. Wallahu alladzi la ilaha illahu لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياه نعبد وإياه نستعين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannifu hafizahullah, berkata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, semoga Allah menjaga beliau dan kedua orang tuanya. Al-Mutakabbir, nama Allah Al-Mutakabbir. Nama Allah Al-Mutakabbir ini termuat dalam satu tempat di Quran, yaitu dalam firman Allah di surah Al-Hasyr ayat ke-23. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Dia. Dialah Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Nah, wal mutakabbiru ismun yadullu ala wasfihi subhanahu bil mutakabbiri bitakabburi wal kibriyai wat ta'u fil mutakabbiri laysat ta'ut ta'ati wat takallufi wa innama hiya ta'ut tafarrudi wal ikhtisasi wal kibriyau wal kibriyau wasfuhu subhanahu allazi la yaliku illa bih waliza sayati zikrul wa'idis syadidil lil mutakabbirin wa uqubatillahi lahumul ajalatu wal muajjilatu lahumul muajjilatu wal muajjalatu wal muajjilatu. Adapun al-mutakabbir adalah merupakan nama yang menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah pemilik sifat at-takabbur wal kibriya, sifat yang maha agung, yang maha besar. Dan ta' dalam mutakabbir ini adalah ta'ut ta'ati dan takallub, bukan ta'ut ta'ati wat takallub, bukanlah sesuatu hal yang dipaksakan. Al-mutakabbir, ada sini kata-kata ta'. Adapun manusia ketika dia merasa dirinya besar, merasa dirinya agung, dia telah memaksakan dirinya lebih daripada porsinya. Adapun Allah tidak. Allah layak memiliki sifat at-takabbur dan Dia memang al-mutakabbir, karena segala keagungan dan ketinggian kebesaran miliknya semata. Hamba ketika mengambil sifat ini berarti dia tidak menempatkan dirinya pada porsinya. Karena itulah di sini adalah ta'ul ikhtisas, ta'ut tafarrudi wal ikhtisas, menunjukkan keesaan Allah dalam sifat ini dan kekhususannya. Wasfuhu subhanahu alladzi la yaliqu illa bih, sifat yang hanya layak untuk Allah semata, tak layak untuk selainnya. Sifat keagungan, sifat kebesaran. Al-mutakabbir dari kata-kata kabura. Kabura besar. Al-mutakabbir Tuhan yang maha besar. Al-kabir yang maha tinggi, yang maha agung, dengan segala macam sifat kesempurnaan. Maka ta di sini adalah ta'ul ikhtisas. Walidha sayati dzikrul wa'idis syadidi lil mutakabbirin, karena itulah akan didatangkan nanti perkara-perkara, ya, ancaman-ancaman yang begitu dahsyat bagi orang-orang yang merasa dirinya besar, agung, sombong. Dan hukuman Allah yang Allah segerakan bagi mereka, al-muajjilah wal muajjilah, dan yang akan ditundakan. Hukuman disegerakan di dunia dan hukuman yang ditundakan untuk mereka di akhirat.
Allah akan berikan kepada mereka karena mereka mengambil sifat yang tak layak mereka miliki, yaitu sifat al-kibr, sifat kebesaran, sifat kesombongan. Naam. Qala Qatadah huwa allazi takabbaru an kulli su'in wa qala aidan allazi takabbaru anis sayyiati wa qala aidan allazi takabbaru an kulli syarrin. Berkata para ulama tabi'in mendefinisikan makna al-mutakabbir. Berkata Qatadah, al-mutakabbir adalah alladzi takabbaru an kulli su'. Dialah yang maha besar untuk melakukan, maha tinggi untuk melakukan segala macam keburukan. Dan juga dia berkata alladzi takabbaru anis sayyi'at, Tuhan yang maha agung, maha besar ya untuk melakukan berbagai macam keburukan. Dan dia juga berkata alladzi takabbaru an kulli syarr, Tuhan yang maha agung yang maha besar untuk melakukan berbagai macam bentuk kejelekan. Maha tinggi Allah daripada segala macam keburukan, kejelekan, ya, kezaliman. Naam. Wa qala al-muqatilu al-muta'azzimu an kulli su'in. Wa qala muqatilun, berkata muqatil, makna al-mutakabbir al-muta'azzim, Tuhan yang maha agung an kulli su', dari segala macam keburukan. Tak mungkin dia buruk dan melakukan keburukan. Nah. Wa qala Abu Ishaq as-Sabi'i allazi yaqburu an zulmi ibadihi. Berkata Abu Ishaq as-Sabi'i, makna al-mutakabbir alladzi yakburu an zulmi ibadihi, Tuhan yang maha besar dari menzalimi hamba-hambanya. Dia tak butuh menzalimi hamba-hambanya, tak butuh membuat keburukan untuk mereka. Naam. Wa qala Maimun bin Mihran, wa qala Maimun bin Mihran takabbaru anis su'i was sayyiati fala yasduru minhu illa al khairat. Makna al-mutakabbir adalah takabbaru anis su'i was sayyiati, Tuhan yang maha tinggi untuk melakukan keburukan dan kejelekan. Fala yasduru minhu illa al khairat, tidaklah daripada Allah Subhanahu wa taala itu keluar kecuali segala macam kebaikan-kebaikan belaka. Naam. Wa jama'u dzalika anna hadzal isma yadullu ala ta'alillahi an sifatil khalqi wa ta'azzumihi subhanahu anil wa ta'azzumuhu subhanahu an mumathalatihim au an yumasiluhu wa rif'atihi subhanahu an kulli naqsin wa aibin fahuwal mutakabbiru anis syarri wa anis su'i wa anis zulmi wa an kulli naqsin wa hadza mutadamminun subutal kamali lahu subhanahu fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Wa jima'u dzalik, maka makna yang mengumpulkan segala macam makna di atas makna al-mutakabbir. Banyak perkataan para tabi'in mendefinisikan al-mutakabbir. Ketika disatukan, dikumpulkan ringkasannya, anna hadzal isma, nama Allah al-mutakabbir ini dulu ala ta'alillah an sifatil khalqi, menunjukkan atas ketinggian Allah. Maha tinggi Allah daripada segala macam sifat-sifat yang ada pada makhluk. Itulah intinya. Maha tinggi Allah daripada segala macam sifat-sifat yang ada pada makhluk. Wa ta'azzumihi subhanahu an mumathalatihim, Allah maha agung untuk menyerupai makhluk, au an yumathiluh, atau makhluk menyerupai Allah. Ini sifat yang khusus bagi dia semata. Dia tak menyerupai makhluk, makhluk tak menyerupai dia. Wa rif'atihi subhanahu an kulli naqsin wa aibin, menunjukkan ketinggian Allah dari segala macam bentuk aib dan kekurangan. Fahuwal mutakabbiru anis syarr, dialah Tuhan yang maha agung dari segala macam bentuk keburukan. Maha suci, maha tinggi, tak mungkin dia pada dirinya keburukan atau keluar daripada perbuatannya keburukan. Wa anis su'i wa anis zulmi, tidak pernah dia berbuat kejelekan, kezaliman. Wa an kulli naqs, dan tidaklah dia
memiliki segala macam bentuk kekurangan. Wa hadza mutadamminun thubutal kamali lahu subhanahu. Tentunya hal ini menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, dalam sifat-sifatnya, nama-namanya dan perbuatannya. Maka inilah intinya, al-mutakabbir, Tuhan yang maha agung dari segala macam bentuk kekurangan, kejelekan, dari menzalimi hambanya, taklah daripadanya kecuali kesempurnaan semata, ketinggian semata. Inilah makna al-mutakabbir. Adapun makhluk tak boleh mengambil sifat ini karena makhluk tidak apa? Sempurna, penuh dengan kekurangan. Ya, tidak suci daripada segala macam bentuk aib dan celah. Makhluk begitu hina, dalam dirinya banyak celah, dan segala kebaikan yang ada pada makhluk pun bukan dari dirinya. Dari mana? Allah Jalla wa'ala. Maka tak layak makhluk itu membanggakan apa yang ada padanya daripada sifat-sifat kebaikan, karena itu semua datang daripada Allah. Allah beri ujian dia dengan kekayaan. Apa mau dibanggakan? Kekayaan bukan miliknya, tapi milik Allah, dipinjamkan sesaat. Banyak orang-orang kaya hari ini, besok menjadi fakir, miskin, habis harta bendanya. Ya, rumah-rumah yang mewah dia bangun, sebentar Allah mau berkehendak hancur-hancur. Ya, longsor, habis rumah-rumah kaya yang dia miliki. Maka tak ada yang mau dibanggakan oleh manusia. Karena itulah manusia tak layak punya sifat bangga. La yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi berbangga-bangga. Ya, karena itulah Allah sangat benci ketika hamba mengambil sifat ini. Sifat at-takabbur ini, ketinggian, keagungan dari segala keburukan, kejelekan. Ya, dalam bahasa Indonesia kata-kata takabbur itu jelek. Apa maknanya? Sombong. Ditafsirkan Allah memiliki sifat sombong, tak enak didengar. Ya, maka bukan itu terjemahan yang lebih indahnya. Makna takabbur bagi Allah sifat maha tinggi daripada segala macam bentuk kekurangan, celah, aib. Kalau dikatakan dalam bentuk terjemahan al-mutakabbir, Tuhan yang maha sombong, tak enak kita dengar. Karena hakikatnya bukan itu. Maknanya adalah maha tinggi daripada segala macam bentuk kejelekan, kekurangan, celah, aib. Intinya padanya segala kesempurnaan. Ketika hamba merasa dirinya sempurna, tinggi, besar, agung, bangga dengannya, maka dia telah mengambil sifat Tuhan yang tak layak dia ambil, dan tak akan pernah dia sama sekali menyaingi Tuhan. Karena itulah Allah benci ketika ada hamba yang memiliki sifat ini. Kalau untuk hamba baru cocok diterjemahkan sombong. Al-mutakabbir bagi hamba diterjemahkan hamba yang sombong, merasa dirinya besar, merasa dirinya agung, tinggi, sempurna daripada kurangan. Ini tak layak bagi hamba. Karena itulah ini merupakan dosa besar. Al-mutakabbirun yuhsyarul mutakabbirun amsaladz-dzur, akan dibangkitkan di hari kiamat orang-orang yang sombong bagaikan ya semut-semut dipijak oleh manusia di padang mahsyar. Ya, dan billah, ketika merasa tinggi akhirnya Allah rendahkan dia, dipijak-pijak di padang mahsyar. Inilah kira-kira terjemahan yang indah untuk menafsirkan, menterjemahkan nama Allah Al-Mutakabbir. Naam. Wat-takabburu la yaliqu illa bihi subhanahu li'annahu wahdahul mulku wa ma siwah. Al-Maliku. Li'annahu wahdahul maliku wa ma siwahu mamlukun wa huwa wahdahur rabbu wa ma siwahu marbubun wa huwal khaliqu wahdahu wa ma siwahu makhluqun wa huwa wahdahul mutafarridu bi sifatil kamali wal jamali wal azamati wal jalal kama kana yajma'u dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tasbihihi li rabbih subhanahu fi ruku'ihi wa sujudihi haitsu kana yaqul
Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Nah, maka sifat takabbur ini sifat ketinggian, keagungan. Ya, la yaliqu illa bihi subhana, tak layak kecuali hanya untuk Allah. Lianna wahdahul maliku wa ma siwahul mamluk wa ma siwahu mamlukun. Karena dialah pemilik segala sesuatu, selainnya miliknya. Mamluk, budak miliknya, milik tuannya. Wa huwa wahdahur rabbu, dialah Tuhan semata sebagai Tuhan pencipta, pemelihara, pengatur. Wa ma siwahu marbub, selainnya adalah yang dicipta, yang diatur, yang dipelihara. Wa huwal khaliqu, dialah Tuhan yang mencipta wahda semata. Wa ma siwahu makhluk, yang selainnya dia ciptakan. Wa huwa wahdahul mutafarridu bi sifatil kamali wal jamali wal azamah. Dialah Tuhan semata pemilik sifat kesempurnaan, keelokan, keagungan. Ya. Kebesaran. Kama kana jama'u dzalika Rasulullah, sebagaimana Rasulullah mengumpulkan sifat-sifat ini fi tasbihihi li rabbih subhanahu fi ruku'ihi, ketika dia sedang ruku mensucikan Tuhannya, dan ketika dia sujud maka Nabi SAW di antara zikir yang Rasulullah ucapkan, Rasulullah mengatakan dalam ruku dan sujudnya, Subhana dzil jabaruti, Maha suci Tuhan pemilik al-jabarut, ya, pemilik segala macam bentuk ketinggian, keagungan, kesempurnaan, wal malakut, segala kerajaan, wal kibriya wal azamah, ya, segala macam pemilik sifat ketinggian dan keagungan. Subhana dzil jabarut, Maha suci Tuhan pemilik sifat al-jabarut, keperkasaan, wal malakut, pemilik sifat al-malakut, kepemilikan segala sesuatu miliknya, wal kibriyai wal azamah, sifat ketinggian dan keagungan. Ya, inilah yang Rasulullah ucapkan ketika sujud dan rukuk. Ya, yang kadang kita menterjemahnya dengan sempurna utuh sulit karena ada kemiripan dan ada perbedaan. Ya, karena luasnya bahasa Arab, kita hanya mengira-ngira makna yang mendekatkan dengan apa yang Allah inginkan. Terjemahan tak akan pernah sama dengan bahasa itu sendiri. Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Maha suci Tuhan pemilik al-jabarut, keperkasaan, wal malakut, kepemilikan, wal kibriya, ketinggian, wal azamah, keagungan. Itulah kira-kira terjemahannya. Dan nama-nama Allah yang datang dengan bahasa Arab. Adapun terjemahannya bukan nama Allah. Pencipta bukan nama Allah, tapi Al-Khaliq nama Allah. Dan yang semakna dengan pencipta banyak. Ada Al-Khaliq, ada Al-Bari, ada Al-Badi'. Semuanya diterjemahkan mencipta, padahal berbeda-beda maknanya. Ya. Karena begitu luasnya bahasa Arab. Nama Allah pencipta banyak, Al-Khaliq, ya, Al-Badi', Al-Bari. Semuanya maknanya mencipta, Al-Musawwir. Tapi setiap daripada nama-nama ini memiliki keistimewaan dan kekhususan. Naam. Fal munazzahu 'anil naqaisi allazi lahul mulku wat tasarruf wat tadbir wal 'azamatu fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi huwa wahdahul mutakabbir la syarikalah. Maka Tuhan yang suci dari segala bentuk kekurangan, dari segala macam bentuk celah, dialah yang memiliki segala macam bentuk kepemilikan, kerajaan, dan dialah yang mengatur segala makhluknya. Dialah yang maha agung dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya, dan dalam perbuatannya. Dialah Tuhan semata yang memiliki nama Al-Mutakabbir, yang maha tinggi, la syarika lahu, tak ada sekutu baginya. Jadi Allah disifati dengan at-takabbur karena dia maha tinggi dari segala macam kekurangan, keburukan, celah, aib. Naam. Wa ammal abdul makhluqu pamaqamuhu al-ubudiyyatu wal khudu'u wal zullu wal inkisaru wal ruku' was sujudu lil kabiri
al-muta'alil azimi zil jalali. Masbuka. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bedanya dia dengan kita agar jelas perbedaan. Agar jelas mana Tuhan, mana makhluk. Siapa yang menyembah, siapa yang disembah. Wa ammal abdul makhluqu, adapun hamba yang dicipta, fa maqamuhu, maka kedudukannya al-ubudiyah, hanya sebagai hamba. Wal khudu', penghambaan, kehinaan, adzul wal inkisar. Maka posisi hamba di hadapan Allah adalah merupakan seseorang berstatus hamba yang hendaknya menghinakan dirinya, ya, merendahkan dirinya di hadapan Tuhannya. Hamba yang layak ruku, sujud kepada Tuhan yang maha tinggi, yang maha besar, pemilik segala macam bentuk sifat-sifat keagungan. Karena itulah kita tak boleh ruku kepada makhluk, walaupun kepada orang tua. Ya, budaya-budaya, sebagian budaya masyarakat kita ruku kepada orang tua, tak boleh. Karena ini sifat hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Apalagi sujud. Naam. ولعل في هذا السر من أسرار ذكر الله بالتكبير عند الخفض للركوع والخفض للسجود وذكر كبريائه سبحانه وعظمته حال الركوع والسجود. Nah, karena itulah boleh jadi inilah rahasia daripada segala macam rahasia-rahasia ketika kita disuruh berzikir kepada Allah, tatkala kita ya merunduk untuk ruku, ya merunduk untuk sujud. Kalau kita sholat, ketika kita mau ruku, apa kita ucapkan? Allahu Akbar. Agar kita membesarkan Tuhan yang maha sempurna, pemilik sifat kesempurnaan. Agar kita hina kepadanya, hina di hadapannya. Kita ucapkan ketika ruku, Allahu Akbar. Ketika akan sujud, Allahu Akbar. Ini hanya untuk dia semata. Dialah pemilik kesempurnaan, al-mutakabbir. Adapun kita tak layak mengambil sifat takabur karena kita tak sempurna. Karena itulah tak layak kita sujud kepada makhluk karena dia tak sempurna. Mengapa sujud kepadanya? Tak boleh sujud, ya, rukuk kepada makhluk karena mereka tak sempurna. Sujudlah kepada Tuhan yang maha sempurna dari segala macam celah dan aib. Ya, wa dzikri kibriyaihi subhanahu wa 'azamati hala ruku' sujud. Karena itulah ketika ruku' sujud kita diajarkan untuk memuji Allah dalam berbagai macam redaksi-redaksi ujian yang intinya mensucikan Allah. Ketika ruku' subhana rabbiyal azim. Maha suci Tuhanku, dia Tuhan yang maha agung. Karena itulah aku ruku' kepadanya. Tak layak aku mendongakkan kepalaku dengan kesombongan kepadanya. Yang layak bagi adalah ruku' untuknya dan sujud untuknya. Apa doa sujud? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Bahkan ketika sujud, wajah yang paling mulia yang kita miliki ini diletakkan pada tempat yang paling terendah. Sehingga wajah dan telapak kaki kita sama tingkatannya. Ini wajah paling tinggi nih, tapi ketika sujud sama dengan telapak kaki. Hanya untuk Allah lah kita persembahkan ibadat tersebut. Wajah kita yang mulia ini tak layak kita sujud kecuali kepada Tuhan yang maha sempurna, yang maha tinggi, al-mutakabbir. Karena itulah kita hinakan wajah kita ini, kita letakkan sejajar dengan kaki kita dalam rangka mengagungkan Allah Jalla fi'ula. Alangkah indahnya gerakan salat. Betapa indah gerakan salat ketika kita berdiri, ya, pasrah di hadapan Allah Jalla wa'ala, tangan terlipat ketika ruku, bangun dari ruku, sujud, ya, duduk di antara sujud. Betapa indahnya. Ini hanya ada dalam agama Islam. Lihat agama orang-orang kufar, berdiri nyanyi-nyanyi selesai masuk surga. Perempuannya pakai pakaian yang transparan, pakai pakaian yang menjadi sumber fitnah bagi laki-laki, masuk surga. Seminggu sekali nyanyi-nyanyi masuk surga. Allahu Akbar.
Betapa indahnya gerakan sholat untuk Al-Azimil Mutakabbir, untuk Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Tinggi, sehingga tak ada kesombongan. Wajah pun diletakkan di bawah, sama dengan kaki. Karena itulah posisi yang paling terdekat hamba dengan Tuhannya, dalam posisi dia terendah menghinakan dirinya dalam keadaan sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Maka bersungguh-sungguhlah padanya engkau berdoa pada sujud itu, mintalah kepada Allah. Sungguh-sungguhlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jam 6. Insyaallah kita sabar. Ya, pelan-pelan kita akan selesaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kitab ini. Begitulah ilmu. Ya, sedikit tapi nyangkut, lebih baik daripada banyak bubar semuanya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.